Terpujilah Tuhan yang memberi kepada kita semua kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Saya menyampaikan renungan pendek hari ini yang saya beri tema nasihat terhadap perzinahan. Teksnya diambil dari kitab Amsal pasal 5 ayat 1-4 berbunyi demikian. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Saudaraku sekalian, apa yang namanya perzinahan itu adalah hal yang sudah menjadi penyakit manusia sejak zaman purbakala. Saudaraku, Tuhan menciptakan kepada manusia laki dan perempuan, dan kepada manusia diberikan apa yang namanya nafsu seksual, dan itu adalah hal yang wajar yang bahkan disyukuri, karena dengan itu maka sesuai dengan maksud Tuhan manusia bisa beranak pinak. Dan nafsu seksual itu sayangnya kemudian sering tidak terkendali, diumbar, dijual belikan. Bahkan orang-orang yang sudah punya pasangan melakukan hal-hal yang jahat terhadap pasangan. Saudaraku, dikatakan bahwa perempuan jalang atau orang yang wanita yang menggoda laki-laki. Sebenarnya juga tidak hanya wanita yang laki-laki juga banyak menggoda wanita, yang memuji-muji wanita lalu menggoda wanita. Tapi orang-orang yang melakukan itu mulutnya itu seperti madu dan langit-langitnya seperti minyak yang licin. Dan karena itu sering orang tergoda ingin mendapatkan madu itu dan akhirnya terjerumus kepada apa yang disebut perzinahan. Perzinahan adalah laku tercela yang merusak kehidupan, yang merusak kesatuan suami istri, yang membuat damai sejahtera pergi. Dan sebabnya kalau suami atau istri berzina, yang terjadi adalah kekerasan, KDRT, bahkan sampai ada yang berakhir dengan pembunuhan, perceraian dan sebagainya. Nah saudara sekalian, karena itu nasihat firman Tuhan adalah supaya orang beriman itu memegang nasihat firman Tuhan. Hatinya bijaksana, supaya tahu apa yang dilakukan itu adalah hal yang mengerikan, menuju dunia orang maut, kepahitan yang berkepanjangan, kesusahan yang berkepanjangan, damai sejahtera yang hilang. Bahkan dalam realita nyata, petaka itu tidak hanya dialami oleh orang yang dizolimin, katakanlah suami yang dizolimin istri atau istri yang dizolimin suami. Tetapi petaka itu membawa pahitan, penderitaan, hancurnya masa depan bagi anak-anak mereka yang notabene tidak tahu menahu tentang dosa itu. Dan bahkan bisa merambat sampai keluarga besar dipermalukan. Karena itu, saudaraku, nasihat firman Tuhanlah, hati-hati, hiduplah bijaksana, peganglah sabda Tuhan, supaya tidak terjerumus kepada kebodohan yang menghancurkan. Dan kebodohan itu adalah laku zina, laku tercela yang merusak kehidupan, merusak masa depan, merusak keluarga, bahkan merusak tatanan di dalam kehidupan bersama di gereja dan di masyarakat. Saudaraku, hati-hatilah, peganglah firman Tuhan, hiduplah bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini, nasihat firman Tuhan yang sangat realistis di zaman kami yang luar biasa dengan internet, dengan berbagai macam program, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, di mana di situ banyak juga godaan-godaan seksual yang sering menjerumuskan orang dalam kebodohan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya sebagai umat-Mu kami teguh berpegang pada kebenaran firman, teguh berpegang pada ajaran sabda Tuhan, teguh dalam yang bijaksana. Memberkati kami semua hari ini. Terima kasih kepadamu. Berkati gereja Tuhan dan pelayanan-pelayanan supaya umat-Mu mengalami pertumbuhan iman dan hidup dalam kebenaran. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi.